I got so much motherfucking design on right now. Perkenalkan, nama saya Fatul Husna Soleha dari kelas 6D Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan membahas tentang nilai integritas. Sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit motivasi untuk diri saya sendiri maupun buat teman-teman, yaitu berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, man arada dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man arada huma fa'alayhi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan keduanya, maka harus dengan ilmu. Hadis di atas mengajarkan kepada kita bahwa saat kita menginginkan sesuatu atau saat kita mengerjakan sesuatu, maka semuanya harus berdasarkan dengan ilmu. Tanpa ilmu, maka sesuatu itu akan sia-sia. Hal ini juga senada dengan perkataan dari Zig Ziglar yang bisa menjadi motivasi buat diri kita, yaitu kamu tidak perlu menunggu hebat untuk memulai, namun kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Artinya apa? Saat kita melakukan sesuatu, maka kita harus memulainya tanpa memikirkan bagaimana kemampuan kita terhadap sesuatu tersebut. Karena titik di mana kita memulai itu, maka di sanalah kita memulai untuk menjadi diri kita yang hebat dari sebelumnya. Tentu dalam melakukan sesuatu kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita kerjakan mendapatkan kemudahan. Karena Allah telah berfirman, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tiap ada kesulitan yang menghampiri kita, pasti di sana Allah memberikan kemudahan untuk jalan keluarnya. Begitu juga saat kita ingin memulai sesuatu, ingin mengerjakan sesuatu untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Di sana kita memulainya dengan berdoa, berharap diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian nilai integritas. Kata integritas berasal dari kata integrity yang memiliki arti tidak tersentuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti tersebut, seorang tokoh bernama Henry Douglas mendefinisikan bahwa integritas ialah kualitas keilmuan seseorang yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupannya. Berdasarkan definisi tersebut, integritas bukan hanya berdasarkan kualitas keilmuan saja, namun dapat kita lihat dari pekerjaan maupun perilakunya yang dapat ditiru oleh orang lain. Integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu mutu, sifat, atau kemampuan yang menunjukkan keadaan yang utuh, yang memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan suatu kewibawaan. Bentuk integritas yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ialah selalu datang tepat waktu, memenuhi tanggung jawab yang diberikan, serta mengendalikan pikiran kita agar emosi tidak mengendalikannya. Tujuan dari sikap integritas ialah membangun suatu kecerdasan diri sehingga dapat melahirkan pribadi yang berprestasi dan memiliki kemampuan dalam memimpin. Dalil tentang integritas terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, kullu mauludi yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yunajjisanihi kama talil bahimati tuntajul bahimatah hal tara fiha jada'a. Artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya atau lingkungannya lah yang menjadikan ia Nasrani atau Yahudi ataupun Majusi. Sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak dalam keadaan sempurna. Apakah engkau melihat cacat di dalamnya? Dari nilai integritas ialah banyak terdapat dalam kisah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabatnya, serta pada tokoh-tokoh terdahulu.
terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada proses pemilihan atau pengangkatan 4 khalifah tersebut, yang mana pada pengangkatan 4 khalifah tersebut dilakukan pemilihan secara sangat demokratis, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor dikumpulkan pada suatu tempat, yang mana mereka melakukan musyawarah untuk memilih siapa pengganti Rasulullah maupun pada pemilihan khalifah-khalifah selanjutnya. Nah, di sini terkandung nilai integritas yang mana sikap adil antara masyarakat Ansor dan Muhajirin tanpa adanya perbedaan di antara keduanya. Sehingga inilah yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melakukan pemilihan, contohnya pemilihan ketua kelompok, kita bisa mendiskusikan antar sesama anggota kelompok tanpa adanya suatu perbedaan yang berdasarkan ras atau suku maupun lainnya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.